Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 18 Agustus tahun 2022. Dan kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan yang masih nyata di dalam kehidupan kita hingga di pagi hari ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan judul renungan pagi kita hari ini adalah Dia tidak mengingat dosa kita. Sebelum kita lanjutkan menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan di pagi ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, menjaga kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Dia tidak mengingat dosa kita. Dan ayat firman Tuhan terdapat dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Sekali lagi, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Yesus pernah berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Perhatian yang paling dalam yang dinyatakan di antara manusia mengenai keputusan-keputusan pengadilan duniawi hanya menggambarkan sangat sedikit perhatian yang ditunjukkan di pengadilan surgawi. Pada waktu nama-nama yang dimasukkan dalam kitab kehidupan diperiksa ulang di hadapan hakim seluruh dunia, dosa-dosa yang belum disesali dan ditinggalkan tidak akan diampuni dan dihapuskan dari kitab-kitab catatan, tetapi akan tetap ada menjadi saksi terhadap orang berdosa itu pada hari Allah. Mungkin ia telah melakukan kejahatannya itu pada terangnya hari atau pada gelapnya malam. Tetapi semuanya akan dibukakan dan dinyatakan di hadapannya dengan siapa kita harus berurusan. Malaikat-malaikat Allah menyaksikan setiap dosa dan mencatatnya di dalam catatan yang tidak pernah salah. Dosa bisa saja disembunyikan, disangkal, ditutupi, dan dirahasiakan dari bapa, ibu, istri, anak-anak, dan rekan-rekan. Mungkin tak seorang pun kecuali pelaku kejahatan itu yang mengetahuinya. Tetapi semuanya itu akan terlihat dengan jelas di hadapan pengetahuan surga. Kegelapan malam yang paling gelap, kerahasiaan semua tipu muslihat yang paling licik, tidak cukup untuk menutupi sesuatu pikiran dari pengetahuan yang kekal itu. Allah mempunyai catatan yang sebenarnya dan yang tepat mengenai setiap hal yang tidak benar dan setiap perbuatan yang tidak adil. Ia tidak tertipu oleh kesalehan lahiriah. Ia tidak berbuat salah dalam pertimbangannya mengenai tabiat. Manusia mungkin tertipu oleh mereka yang hatinya bejat, tetapi Allah menembusi semua penyamaran dan kepura-puraan dan membaca batin manusia. Jadi saudara, Allah mengetahui. Kita pelajari kemarin, Dia tahu. Makanya kalau kita datang minta ampun kepadanya, Dia pasti akan mengampuni. Kita sementara melihat ada satu kasus yang viral di media sosial, yaitu kasus pembunuhan Brigadir Joshua.
Dan ini seperti masih rahasia. Ada yang masih tidak dapat diungkap. Sama seperti dosa kita. Bisa saja pelanggaran kita hanya kita yang tahu. Tidak ada orang yang tahu di atas dunia ini. Tetapi ingat saudara, tidak ada pelanggaran dosa yang tidak terbuka di hadapan warga surga. Allah, malaikat-malaikat di sana sudah mengetahui apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tidak dapat, ketika kita datang kepada Tuhan, apakah kita tidak dapat diampuni? Kita dapat diampuni. Bahkan renungan kita hari ini dengan judul, Dia tidak mengingat dosa kita. Kalau kita dengan jujur, kita dengan setia mau datang kepada Tuhan, mau mengakui kesalahan kita, tidak ada yang tidak dapat Tuhan ampuni. Dia begitu mengasihi kita, Dia begitu mencintai kita. Hanya ketika kita mau datang kepadanya, maka dosa-dosa kita akan diampuninya. Hari ini kiranya pekabaran ini akan menguatkan kita dan mau merubah hidup kita supaya kita mau datang setia kepadanya. Tuhan memberkati pekabaran di pagi hari ini dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah hari ini. Biarlah kiranya dapat menjadi berkat besar dalam hidup kami. Kami boleh terus mengetahui betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan tahu apa yang kami lakukan. Bahkan yang kami sembunyi dari hadapan manusia, Tuhan tahu semuanya. Itulah sebabnya bantu kami ya Bapa, agar kami menyadari, agar kami mau datang mengakui kepadamu. Dan kami beriman, percaya pada kematian Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami. Dan janji-Mu hari ini, bahwa Engkau akan melupakan semua yang pernah kami lakukan. Materaikan pekabaran firman Tuhan ini di hati kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini di dalam tangan Tuhan. Semua pekerjaan kami, semua aktivitas kami, tanggung jawab kami, apa saja yang kami usahakan hari ini, berhasil. Dan biarlah keberhasilan itu akan kami pulangkan untuk kepujian, kehormatan bagi nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.